اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya bertanggalah hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Saya bertanggalah hormati Ketua dan jajaran pengurus takmir Raudatul Jannah. Saya bertanggalah hormati sejenak Pondok Ramadan. Saya sampai hadir juga para cekacah dari pengurus P4NJ. Saya bertanggalah hormati, alhamdulillah kalau bernikmat sehat bertanggalah para junajah ya saat mangken apa boleh dalam acara Pondok Ramadan saya laksanakan sareng pengurus takmir masjid Raudatul Jannah. Insyaallah kadito mulai dimin sekitar tahun 1990. Saya awalnya pun juga dirintis sareng Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wafi Zaini. Saat mangken bedang paringin nikmat sehat, paringin tapangki boleh dari masyarakat itu ben malam mantar bedang serang perajunan saja de pak boleh ke tahun datang kangku alaksanaki kegiatan sepenuh mubarak kadinto. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap itu baginda dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pedengkaulah sareng perajunan saja bisa laksanakan ajaran Islam sesempurna. Bil ikhtisar aja satu mungkin ngereng kita buka kalaupun pemutaran suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara demi acara bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dilanjutkan kalaban sambutan Ketua Takmir Masjid Raudatul Jannah kepada Haji Musolli Benanggolan Ketoraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Haji Zuhri Zaini, sebutan kalau muljaki tertaaten, segenap pengurus Masjid Besar Raudatul Jannah, baik itu di bidang imarah maupun idarah, serta riayah yang saya hormati, dan juga para jamaah Masjid Besar Raudatul Jannah dan juga jamaah kegiatan Pondok Ramadan, dan juga segenap pemirsa radio SPI Suara Banyuanyar Indah dimanapun Anda berada.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat barokah ini dalam rangka yaitu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh takmir Masjid Besar Rotul Jannah yang dikemas dalam bentuk kegiatan pengajian pondok Ramadan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah serta pemirsa radio SBI Banjar Indah yang dirahmati Allah, saya atas nama pengurus takmir Masjid Besar Rotul Jannah mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada beliau Kiai Zuhri Zaini yang senantiasa setiap awal Ramadan beliau menyempatkan diri hadir ke Masjid Besar Rotul Jannah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebarokahan sehingga tahun depan beliau bisa hadir ke Masjid Besar Rotul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Besar Rotul Jannah Pondok Ramadan, saya teringat sebuah pepatah mengatakan, jika hatimu dekat dengan masjid, sejauh apapun masjidnya itu bisa dijangkau. Tapi sebaliknya, jika hatimu jauh dari masjid, sedekat apapun masjidnya sulit kita jangkau. Alhamdulillah, beliau Kiai Haji Zuhri itu tidak dekat dengan Masjid Rotul Jannah, tapi senantiasa beliau hadir kepada undangan kami. Walaupun beliau jauh, tapi alhamdulillah senantiasa hati beliau dekat dengan Masjid Rotul Jannah. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, kami atas nama pengurus takmir Masjid Besar Rotul Jannah mengucapkan ribuan minta maaf atas ketidaksempurnaan yang kami lakukan. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sempurna. Namun mungkin ada kealpaan dan kekurangan yang kami lakukan, jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan saya selaku pengurus takmir Masjid Rotul Jannah mengucapkan selamat datang marhaban ya Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segelangkong pada Rabu semoga Satra Sepron Eki Gadinto penyajian materi kalaban tema keutamaan dan hikmah bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Beten kaula ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa farajahullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para sepuh, para tokoh masyarakat, langkong-langkong, Bapak Ketua dan sebagai pengurus Takbir Masjid Raudhatul Jannah, adik-adik remaja masjid, dan yang dapat berorganisasi hutan, serta bapak-bapak, para hadirin sekalian, Siti Jenab dan kaula mujaki. Sebelumnya nyuwun sepura, karena suara dapat nyaring, kita sedang istilah ngaten kan. Ini kau pun bulan puasa saja. Dalam ayat ini suara kau ini kan serak-serak basah, alias berat. Nyuwun sepura moga-moga tidak mengurangi kesempurnaan kebangkitan kita sore hari ini. Bapak-bapak hadirin undangan sekalian, saya dan kaula mujahidin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang mungkin rutin tiap tahun, tiap bulan Ramadan, di majelis yang insya Allah penuh barokah, yaitu Baitullah, tempat khusus ibadah ke Allah, di bulan yang suci yang penuh barokah juga, yaitu bulan Ramadan. Moga-moga hadir kaulah sedang berajunan, majelis zikir, majelis ta'lim. Jika dalam suatu hadis disebutkan bahwa majelis zikir itu termasuk raudhah min riyadil jinan atau min riyadil jannah, kebun-kebunan surga. Jika oleh sedang berajunan, maka kita entar ke Madinah. Gaza udah tempat antara mimbar Kanjeng Nabi sareng Sarena. Jadi ini merupakan kediaman beliau. Jika dalam hati disebut lagi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di tempat antara mimbar Masjid Madinah, mimbar Kanjeng Nabi dan Sarena kubur Kanjeng Nabi di Raudhatul Jannah, pun kebunan surga. Tapi kaulah sedang berajunan semakin kita entar ke Madinah. Mereka pun masuk kebun surga juga. Alhamdulillah. Patut kita syukuri dan mudah-mudahan tahun depan akan hadir lagi. Para hadirin sekalian, saya jangan bermulia lagi. Kita alhamdulillah dibarengin tambah umur. Sebab sebenarnya banyak di antara jemaah yang hadir tiap alias sampun kenapa ngadep ke Allah kita almarhum Haji Bapak Haji Masyuki dan lain-lain. Kita diparing tamat umur jika sentuh anugerah sebesar, dapat diparing sehat. Sempat kalau tamat umur kita punya kesempatan dan sehat. Sempat sehat ketika merupakan dua nikmat yang harganya nilainya tidak ternilai. Ini kelebihan dan besar sampai triliun.
sampai dia buat sedang Kanjeng Nabi dan hadis apa? Nikmatani mawqudun fi katsirun minan nas. Ada dua nikmat, dua pebareng dari Allah. Sekarang kita itu dirugikan karena kurang menghargai dan tidak memanfaatkan dua nikmat itu. Kenapa aja Kanjeng Nabi dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Sehat dan sempat. Kalau seorang para ajudan minta sehat tak itu baik. Nah, boleh minta kesempatan konsentrasi. Tak kira. Jadi dua hal itu. Modal pokok, modal utama usaha kita. Usaha berapa saus? Fokus usaha dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama dan akhirat. Karena umur ini harus kita syukuri, kita rawat dan kita manfaatkan sesuai dengan tujuan Allah memberikan dua nikmat besar. Para Rabu, para hadirin, kita tentu harapkan ada ngejong-ngejong di kemudian ini nyalip Simon Posok pokoknya. Kalau ada juga saya aneh itu kan, Nabi itu kan. Banyak kan gunakan kalau juga tidak bisa ditujukan dalam usia yang sangat muda. Ya kalau alhamdulillah kibarengin tambah umur Allah sampai mungkin mereka menjadi orang tertua di rumah. Kon berkepala 7 nih orang. Alhamdulillah. Moga-moga umur kita tiap umur si barokah. Umur saya seamal-amal. Kelakuan-kelakuan cerita surga Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu berhadirin, bulan Ramadan jika merupakan bagian dari umur kita. Sebelum kita itu mana di bulan itu tak kira bisa mengikuti kegiatan bulan Ramadan itu. Jika kita bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saus Kiai. Tadi Kiai menceritakan tentang bagaimana iblis dan jin aba wastakbara, enggan dan juga takabur ketika Bukan jin, setan. Setan ya, jin setan aba wastakbara dan takabur atau kubur atau sombong ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sekarang ini kadang-kadang dengan banyaknya zaman, banyaknya waktu, khususnya sekarang dengan media teknologi dan sebagainya, kadang-kadang ini kita tidak merasa tidak sombong, tapi di orang lain itu sombong. Untuk menjaga dan ngapunten, untuk kita berupaya supaya benar-benar menjadi orang yang tidak takabur dalam diri kita pribadi, ini seperti bagaimana Kiai langkah kita untuk supaya benar-benar tidak menjadi orang yang sombong. Karena kadang-kadang dalam kita bersosialisasi, dalam kita bertetangga, sedikit saja yang salah kita dianggap sombong oleh orang lain. Tapi menurut kita ini sudah tidak. Tapi bagi pendapat umum kita ini sombong. Sampun niku mawon. Langsung dijawab, barangkali ada 3 intinya. Yang pertama, aba wastakbar itu pencemahannya bagaimana. Yang kedua, langkah-langkah untuk tidak menjadi orang yang sombong. Terima kasih. Kalau ya kesombongan itu merupakan penyakit di hati kita. Ketika kita ingin menyembuhkan penyakit,
harus tahu penyakitnya dulu, penyebabnya apa gitu. Nah, kalau itu penyakitnya apapun nekat itu bisa keliru, diagnosanya bisa keliru, terapinya bisa keliru juga, pengobatannya. Nah, sombong itu dalam keterangan dalam hadis dikatakan pertama menolak kebenaran. Sesuatu yang jelas benar ditolak itu kesombongan. Sekalipun dia nampaknya seperti tawaduk gitu. Jadi menolak sesuatu yang sudah jelas benar. Yang kedua, merendahkan orang lain. Menganggap dirinya paling hebat, paling top. Sebab kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Berarti kalau menolak kebenaran kan menolak Tuhan kan itu. Sama dengan iblis menolak berita. Padahal yang langsung berita itu Allah. Dan iblis itu dua-duanya ada. Merendahkan lebih ada. Merasa dirinya lebih hebat. Padahal sama makhluk. Kita ini termasuk jin, iblis, setan. Nabi itu makhluk diciptakan oleh Allah. Maka jangan pernah merasa hebat. Kalaupun kita punya kelebihan, apa kelebihan ilmu, kelebihan jabatan, dan kelebihan-kelebihan yang lain, kita harus sadar kelebihan itu bukan datang dari diri. Itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri, bukan kita banggakan dan kita sombongkan. Nah, insya Allah kalau begitu kita kalau betul-betul sadar bahwa kelebihan yang ada di kita dari Allah, maka ketika kita melihat kelebihan, kita bersyukur, bukan justru bangga. Ya pastilah, Allah itu kan bisa memberi kelebihan pada seorang. Ada yang katakan adanya orang berilmu dan ada orang yang tidak berilmu. Yang berilmu itu arti kelebihan. Nah, tapi yang berilmu jangan merasa paling hebat. Ya. Dan ya sebab mun bener yang alim, bener guru. Tapi tidak murid tak bisa. Andi toko raja, mohon. Kan tidak sebelia tak bisa. Jadi semua itu ada hikmah. Allah menciptakan berbagai makhluk itu dengan bermacam-macam. Ada yang diberi kelebihan, diberi kekurangan, itu ada hikmah. Kalau lebih, jangan sombong, bahkan mengasihi yang kurang. Kalau kurang, jangan iri, tapi harus menghormati yang punya kelebihan. Nah, kalau seperti itu bisa damai. Hidup dalam perdamaian, bisa rukun. Ya. Saya kira barangkali itu ya. Jadi jangan merasa itu milik kita, itu titipan. Kijaya konbu, saya gitu. Saya misal tukang parkir, maaf. Tukang parkir mobil, mobilnya bagus. Nah, jangan berbangga dengan mobil yang diparkirnya itu titipan. Oh ini kata menjadi sombong gitu. Ya saya kira seperti itu, mohon maaf. Ya, hari yang lain kira yang buat kasih Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban. Allahumma shalli ala Muhammadin. Al-Fatihah lima ulik wal khatim lima sabaq nasib. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tayyana wa barik aina wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina Allahumma arzuqna imanan kamila yaqinan sadiqan wa nafi'an kullu syai' rizqan halalan wasi'an barakatan Allahumma barik lana wa amalna fi ulumina fi arzaqina wa auladina wa dhurriyyatina Allahumma barik lana fi Ramadan Allahumma
اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا اللهم ترك وأمن تقصيرنا على نسألك الختام والمغفرة والإيمان والإسلام صلى الله عليه يا سرور الفاتحة. Para Rabu sesama muroja, kesimpulan akhir paling simpel pernah saya sampaikan keutamaan dan hikmah sang beliau, yaitu kita harus mampu memanfaatkan sehat dan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berbuat baik. Demikian acara Pondok Ramadan hari pertama kalaupun pengarep malam mantel petangkara sarang para ajunan utamana Al-Mukarram ke Haji Muhammad Suriza ini bisa abang kipole tahun datang nang tempat yang sama kan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.